Pernahkah menyimak terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada pita burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yakni lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik. Andai saja semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dengan baik oleh seluruh warga Indonesia, tentunya perilaku intoleran ini tidak akan pernah terjadi. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat bangsa Indonesia agar memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung persatuan di masyarakat. Tanpa adanya kesadaran sikap persatuan ini, bukan tidak mungkin setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Dalam kitab tersebut, Empu Tantular menuliskan, "Wendeke datu winduos buda wiswa Bhinneka rakwa riapan kena parwonosen mangkang jinatu kalawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanahanda Dharma Mangrua." Kalimat itu memiliki arti bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan satu yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jinna atau Buddha dan Siwa adalah tunggal, yaitu sama atau satu, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadinya, Bhinneka Tunggal Ika adalah beragam tetapi satu. Semboyan ini jelas dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Harusnya disadari bahwa Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, sehingga tidak menimbulkan riak-riak intoleran di beberapa daerah yang ditimbulkan atau dibuat oleh oknum-oknum yang sama sekali tidak mengerti konsep Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini adalah salah satu contoh perilaku intoleran yang terjadi di Pura Kawitan Alas Purwo yang tentunya menyakiti hati dan perasaan masyarakat yang memujanya. Mengertilah, bangsa Indonesia bersifat plural, ditinjau dari keragaman agama, budaya, dan suku. Meski berbeda, diperlukan menjalin kerukunan, toleransi, dan saling menghormati. Kepalanya monyet, tubuhnya manusia, punya ekor, sunggokong. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula, Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Kadang nyembah orangnya ganteng, digambarkan tangannya 10. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah sapi, ada. Pohon, sarungan lagi. Pohon sarungan, sarungnya putih kalau enggak kotak-kotak, ada. Coba kalau nggak diturunkan Quran, sama gitu. Diturunkan aja nggak dibaca, nggak semua mempelajari manusia di muka bumi. Salah satu implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak mencari menangnya sendiri.
Mengutip dari Jurnal Peranan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas karya Rizal Habinugroho, penerapan semboyan untuk menghormati dan menghargai pihak lain. Menghargai ini bisa menerima dan memberi pendapat dalam kehidupan yang beragam. Sudahkah dipahami hal itu? Sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang yang dipercaya di masyarakat, sebagai seseorang yang dipakai pedoman oleh umat, seharusnya bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika yang dilandasi rasa kasih sayang berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan rasa kasih sayang tersebut, tentunya kesatuan akan terwujud dengan indah. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari cuplikan video tersebut, kita harus mengertikan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman adalah bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan suku bangsa adalah salah satu contohnya. Suku bangsa adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Mereka yang tergabung dalam satu kelompok suku memiliki kesamaan dalam sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi. Dan jumlah suku ini sangat beragam di tanah Indonesia. Jika tak mampu menghargai keberagaman ini, niscaya konflik dan perdebatan pasti akan terjadi. Memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini, tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan. Tahukah kita bahwasannya keberagaman budaya merupakan identitas bangsa dan jati diri negara Indonesia? Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap resiko keberagaman bangsa Indonesia yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Kudus, identitas nasional sebagai wujud usaha mempersatukan keberagaman serta pencegahan konflik yang terjadi di tanah Indonesia. Haruskah dipertanyakan kembali? Arti ngaben, ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Indonesia juga memiliki keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ras dikelompokkan dari bentuk badan, muka, hidung, dan warna kulit. Contoh ras di Indonesia adalah ras Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Juga dengan ras Melanosoid banyak tinggal daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang juga memiliki adat istiadat tersendirinya sesuai dengan kearifan lokal setempat. Mestikah hal tersebut dipertanyakan kembali? Sementara di Indonesia ada keberagaman antar golongan. Golongan sendiri merupakan kelompok dalam masyarakat yang beragam. Dalam sosiologi dikenal istilah stratifikasi sosial. Istilah ini pengelompokan masyarakat dalam kelas-kelas sosial tertentu. Seharusnya, meski terjadi keberagaman antar golongan, adanya semboyan negara dapat mendorong kerukunan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan seharusnya bisa menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cerosa Lobby Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.